Gimana kabar semuanya? Baik-baik ya? Ada yang masih mandiri nih? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya? Nggak ada yang isolasi mandiri ya? Ya, walaupun mungkin nanti ada yang isolasi mandiri, saya harap tetap bisa beraktivitas secara online, tetap bisa belajar ya. Oke, kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kita semua sejahtera, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita akan dapat meneruskan daripada contoh-contoh kebaikan yang beliau ajarkan kepada kita. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi hari ini, yaitu mengenai ya, jadi aplikasi Internet of Things dalam bidang teknik elektro. Ya, jadi saya harap suara saya bisa didengar. Apakah suara saya terdengar jelas di sana? Terdengar jelas Pak. Oke, kemudian layar saya juga bisa kalian lihat, apakah jelas terlihat? Sudah jelas Pak. Terlihat Pak. Jadi ini kita akan membahas aplikasi Internet of Things dalam bidang teknik elektro. Ini adalah bidang yang sangat aktual ya saat ini ya. Banyak kemudahan-kemudahan, penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi yang dapat dimungkinkan ya, dapat diwujudkan karena adanya dukungan Internet of Things ini. Nah, kita akan bicara tentang itu dan saya rasa ini nanti akan sangat bermanfaat gitu juga bagi Anda, minimal nanti dalam skripsinya itu nanti ada bahan-bahan yang baru ya, yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk menyusun sebuah skripsi yang terkait dengan topik ini. Nah, kita nanti akan berbicara mengenai definisi Internet of Things, apakah Internet of Things, kemudian aplikasinya kemana saja Internet of Things itu, dan beberapa contoh mengenai penggunaan Internet of Things dalam industri tenaga listrik. Di antara aplikasi Internet of Things yang memang banyak digunakan ya, itu adalah dalam SCADA. Ya, SCADA ini Supervisory Control Data Analysis, Supervisory and Control Acquisition Data Analysis, ya, kalau tidak salah itu. Kemudian Smart Grid, Smart Metering dan lain-lain, ini semua adalah contoh-contoh aplikasi Internet of Things. Nanti kita juga ada tugas ya supaya Anda juga secara aktif akan menggunakan apa yang sudah Anda peroleh dalam kuliah ini untuk melakukan sesuatu, ya, karena dengan melakukan sesuatu tentunya kefahamannya akan jauh berbeda dibandingkan dengan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, jadi kita mulai dari apakah itu Internet of Things. Mungkin ini juga sudah dibahas ya dalam kuliah-kuliah yang sebelumnya, mungkin Pak Yudis atau pemateri yang lain. Tapi kita mungkin merefresh saja minimal ya, kita ingat-ingat lagi. Jadi Internet of Things ini adalah paradigma baru. Ya, muncul dari hal-hal yang terhubung dengan internet. Maksudnya hal-hal ini benda-benda. Jadi ini adalah benda-benda. Itu terhubung dengan internet. Ya, seperti misalkan lampu, kalau dulu lampu itu ya gitu aja, lampu nyala kalau kita tekan tombol, kemudian kalau kita mau mematikan kita tekan tombol lagi, dia mati, gitu ya. Kemudian juga misalkan jam tangan, itu juga ya jam tangan gitu saja.
ya, kemudian misalkan keran air atau misalkan pintu atau misalkan segala benda yang ada di sekitar kita itu dahulu itu berdiri sendiri, tidak bisa berkomunikasi dengan benda-benda yang lain, ya, sehingga dia menjadi tidak cerdas, ya, tidak ada kecerdasan di sana. Nah, dengan adanya Internet of Things, Internet dari things ini adalah benda-benda. Jadi benda-benda itu sekarang bisa nyambung dengan internet, sehingga benda-benda itu terhubung, ya, bukan hanya nyambung begitu saja seperti nyambungnya kabel, ya, untuk menyalakan lampu, tapi dia terhubung itu data. Ya, terhubung itu adalah untuk berkomunikasi, bukan hanya untuk mendapatkan energi, tapi juga untuk berkomunikasi, sehingga dia bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan ini mirip dengan cara manusia berbicara melalui web atau aplikasi WhatsApp atau Line, di mana aplikasi itu semuanya memang dukungan komunikasinya adalah melalui internet. Tetapi kalau Internet of Things ini adalah menghubungkan benda-benda, jadi itu dia nanti akan memiliki sebuah sistem yang didukung oleh sensor dan instrumen aktuator, ya, ke internet. Jadi sensor, instrumen itu nanti nyambung ke internet. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ada physical objects. Physical object itu kalau kita lihat di sini itu bisa kipas angin, bisa apa lagi ini kecil-kecil, ya. Ini bisa baju, ya. Kemarin kita bicara tentang sebuah modul Arduino kecil yang namanya LilyPad Arduino. Dia itu kecil, bentuknya lingkaran gitu, bisa dipasang menjadi seperti sebuah kancing, ya, di baju. Bisa dijahit juga karena ada lubang pinnya, itu bisa untuk dijahitkan, ya. Modul ini bisa dijahitkan ke baju. Dan juga bisa macam-macam, ya. Itu physical object. Kemudian ditambah dengan sensor. Ya, sensor ini bisa sensor suhu, bisa sensor jarak, ya, bisa sensor menggunakan inframerah, PIR, ya, pasif infrared itu, ya, dan segala macam sensor. Kemudian ada aktuator. Aktuator itu misalkan saja adalah motor DC untuk menggerakkan sesuatu, ya. Misalkan untuk membuka pintu atau untuk menyalakan lampu dan lain sebagainya, itu adalah aktuator. Kemudian ada controller. Controller ini misalkan aja microcontroller atau Raspberry atau PC atau yang lain, ya, itu semuanya adalah perangkat untuk mengontrol. Ini ditambah dengan internet. Nah, 3 komponen ini memang, ya, yang merupakan bagian-bagian dari Internet of Things. Jadi physical object, ini adalah objek fisik, ditambah dengan sensor, aktuator, dan controller. Dan ini adalah bagian di mana materi yang sebelumnya, ya, merancang prototipe dengan Arduino itu sudah membahas tentang sensor, aktuator, dan controller. Controllernya itu ya Arduino-nya, sensornya bisa sensor macam-macam, aktuatornya itu adalah bisa lampu, bisa, sebetulnya lampu itu bukan aktuator, ya, dia itu indikator. Aktuator itu biasanya berupa motor atau solenoid valve atau yang lainnya yang memang menggerakkan sesuatu. Ditambah dengan internet. Nah, ini membentuk Internet of Things, ya, yang menjadi bagian daripada dunia kehidupan kita sehari-hari saat ini dan akan terus berkembang. Jadi penerapan IoT ini luas sekali. Ya, jadi aplikasinya itu adalah pada sistem energi, misalkan energi listrik, ya. Bisa di rumah menjadi smart home, bisa industri, bisa menjadi IIoT, Industrial Internet of Things, bisa di lingkup kota, smart city, dan lain-lain, ya. Banyak aplikasinya. Nah, jadi tujuan IoT ini tidak hanya menghubungkan benda-benda, bukan hanya seperti terhubung, ya, tapi juga untuk berkomunikasi benda-benda itu, bertukar data kontrol dan informasi lain. Ini semuanya diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini menuju apa yang hendak dicapai oleh mesin itu. Sebentar, jadi saya perlu nge-share ini
absensi, silakan absen. Oh, saya harus keluar dulu ini dari Zoom dari ya. Oh, ini chat bisa. Silakan mengisi absen di chat. Itu saya kasih link untuk mengisi absen. Pastikan bahwa kalian mendapatkan email konfirmasi setelah kalian mengisi absensi ini. Ya, untuk memastikan bahwa memang data kalian memang sudah masuk dan direspon oleh sistem yang mengatakan bahwa Anda sudah mengisi absensi. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi ini tujuan IoT seperti itu ya. Dan apa saja yang menjadi komponen-komponen yang merupakan bagian dari IoT? Jadi IoT ini terdiri dari perangkat-perangkat yang memiliki identitas unik. Ya, jadi dia secara IP address harus berbeda dengan perangkat yang lain, dengan benda-benda yang lain. Dan dia harus mampu melakukan tugas penginderaan jauh karena dia memang terhubung kepada jaringan yang terletak berjauhan. Dan dia harus mampu melakukan pemantauan, memonitor, ya. Dan dia harus mampu melakukan actuating atau menggerakkan, ya, untuk melakukan tugas tertentu. Ya, misalkan saja penginderaan jauhnya ini, misalkan smart home, ya, smart home itu Anda memiliki sensor, misalkan sensor pintu, ya, sensor pintu untuk mengetahui bahwa pintunya ini terbuka atau tertutup. Ya, ini ada sensornya yang bisa terhubung kepada misalkan smartphone Anda. Jadi kondisi pintunya ketahuan apakah terbuka atau tertutup. Kemudian pemantauan, dia mampu memantau mungkin orang-orang di sekitarnya. Ya, di pintu itu mungkin ada orang mendekat, begitu ya, pada jam-jam yang tidak wajar. Dan dia mendekat dalam waktu lama, dia bukan hanya lewat. Jadi dia mendekat, kok lama di situ. Nah, itu dikhawatirkan bahwa dia mau melakukan sesuatu, padahal kita tidak berada di rumah. Nah, sensor ini bisa kemudian merekam, ya, merekam atau mendata keberadaan orang-orang itu pada jam yang tidak wajar, dan dia akan menganalisis, gitu ya. Ini berapa lama orang ini berada di situ. Kemudian kalau memang sudah dirasa sangat mencurigakan, maka sistem itu bisa menggerakkan sesuatu. Ya, misalkan saja menggerakkan alarm atau lampu, begitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini ada sistem yang mendeteksi keberadaan orang ini. Atau misalkan saja yang punya rumah ini tidur, yang punya rumah ini tidur, dan dia tidak tahu bahwa ada orang mendekat. Nah, dengan adanya alarm ini, maka yang punya rumah bisa bangun, dan dia mungkin akan cek apa yang terjadi sehingga alarm berbunyi, dan seterusnya. Ya. Jadi perangkat ini mampu berinteraksi satu sama lain, secara langsung atau tidak langsung. Dan pengumpulan data itu juga dilakukan secara lokal, ya, mungkin di komputernya atau mikrokontroller yang mengendalikan sistem itu sudah ada fasilitas pengumpulan data, misalkan saja menggunakan SD card atau menggunakan aplikasi-aplikasi cloud, ya, itu juga bisa menyimpan data. Kemudian perangkat ini dapat berupa perangkat pengumpul data, ya, di mana kita memasangkan sensor-sensor seperti sensor suhu, kelembapan, cahaya, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran sederhana dari sebuah Internet of Things. Di sini ini adalah sebuah rangkaian yang dilengkapi dengan sensor. Ya. Nah, sensornya bisa sensor macam-macam, misalkan aja sensor cahaya, atau sensor suhu, atau sensor kelembapan, atau sensor dengan menggunakan inframerah untuk mendeteksi keberadaan seseorang, ya, di satu tempat. Nah, ini adalah rangkaian dengan sensor. Nah,
dia ini terhubung dengan perangkat yang lain, ya. Misalkan saja terhubung ke komputer atau terhubung ke microcontroller, ya. Itu melalui internet. Jadi sudah tidak diperlukan kabel lagi, sehingga keadaan benda-benda yang dipantau, yang dimonitor, itu bisa terletak jauh ya dari orangnya yang berkepentingan dengan benda-benda tersebut, karena melalui internet. Ya. Jadi pada gambar di bawah ini, komputer berkomunikasi dengan perangkat yang dikontrol. Ya. Ini melalui internet. Ini komputernya untuk berinteraksi dengan orang yang berkepentingan dengan benda yang dikontrol. Ya, ini komputernya, kemudian dia nyambung melalui internet ke benda-benda yang dikontrol. Nah, dengan menggunakan Internet of Things, maka ada banyak pengaruh-pengaruh positif ya pada sektor industri, terutama terkait dengan sistem otomasi industri. Kemudian untuk urusan industri ini maka berkembang satu studi atau satu penelitian atau satu bidang kajian lagi ya yang lebih spesifik, yaitu Industrial Internet of Things atau IIoT. Ya, jadi dia mengumpulkan data dari perangkat yang terhubung, yaitu perangkat dan mesin yang terhubung secara cerdas di lapangan atau pabrik. Dan kemudian sistem ini memproses data tersebut menggunakan perangkat lunak dan alat-alat jaringan yang canggih. Ya. Seluruh IIoT ini ya seperti IoT juga, yang membutuhkan kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dan teknologi jaringan, tetapi aplikasinya memang sudah pada industri, sehingga spek daripada perangkat-perangkat yang digunakan untuk Industrial Internet of Things ini memerlukan spek yang tinggi dan harus handal, tahan getaran, tahan debu, tahan suhu tinggi misalkan gitu ya, yang mungkin itu berbeda dengan Arduino yang biasa kita gunakan di dalam kuliah kita. Standarnya sudah standar industri. Jadi Arduino itu ada macam-macam ya, seperti microcontrollernya sendiri itu macam-macam. Ada standar biasa, ya, ada standar industri. Di atas standar industri ini ada standar militer. Nah, standar militer ini lebih lebih powerful lagi dia. Ya, karena dia harus tahan terhadap berbagai macam keadaan berat yang mungkin harus dilalui, harus dialami oleh perangkat-perangkat itu ketika digunakan di dalam kegiatan-kegiatan militer. Nah, jadi kenapa kita menggunakan Internet of Things? Ya, ini karena ada banyak kelebihannya. Di antaranya hemat waktu. Ya, kita bisa, misalkan ini kita mau belanja, ya, kita mau belanja ke sebuah toko. Nah, daripada kita ngecek-ngecek di toko itu, ya, terus baru kita membeli, ya lebih baik kita cek dulu lewat internet. Mungkin tokonya punya ini, punya katalog online, kita cek dulu, toko ini punya sesuatu yang kita cari apa enggak. Kalau enggak punya, ya sudah nggak usah ke sana, cari toko lain. Daripada habis waktu untuk perjalanan, bagus kita dapat informasi lebih awal dan memberikan keputusan pada tempat yang memang sesuai. Langsung kita jalan satu kali, dapat apa yang kita inginkan, kembali lagi. Bahkan kalau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih nyaman, ya kita sudah tidak perlu lagi ya datang ke tokonya. Kita tinggal pencet-pencet gitu, HP, langsung orangnya datang sudah dengan apa yang kita inginkan, kita tidak perlu kemana-mana. Jadi ini hemat waktu, ya. Kemudian memudahkan ya kehidupan kita. Yang namanya teknologi selalu begitu, dia selalu menginginkan bagaimana kehidupan manusia yang menggunakan teknologi itu menjadi lebih mudah. Dengan adanya komputer-komputer yang dilengkapi dengan sensor, di mana komputer itu tertanam pada produk yang berbeda dan dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai macam hal, maka kualitas kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dan hemat biaya ya dengan menggunakan Internet of Things, karena dengan menggunakan ini maka dapat menggantikan tenaga kerja yang bertugas untuk memantau dan memelihara persediaan.
Misalkan saja di kampus Anda, ya itu ada tenaga yang bertugas untuk ngecek panel-panel listrik. Nah, mereka harus melakukan pengecekan secara rutin. Ya, seperti di tempat kami itu masih dilakukan secara manual. Mereka harus datang, ya ngecek tegangan dengan menggunakan alat-alat ukur mereka itu tang meter, ya terutama mereka harus bawa. Kemudian mereka datang ke panel-panel ngecek, begitu menulis laporan, ya secara manual semua. Nah, kalau seperti ini yang dilakukan, maka data yang diperoleh itu terbatas, ya. Kemudian banyak dana harus dihabiskan untuk menggaji petugas itu. Ya. Kemudian apalagi bisa kalian pikirkan sendiri ya dengan model konvensional seperti itu, maka ini banyak pengeluaran ya untuk sesuatu yang sebetulnya bisa dihemat. Nah, kalau kita menggunakan Internet of Things, maka kita tinggal pasang sensor, ya, kita tinggal pasang controllernya, kita tinggal pasang perangkat komunikasinya, ya, misalkan kita menggunakan Node MCU yang sudah memiliki microcontroller di dalamnya dan juga sudah terhubung secara wireless ya dengan sistem yang lain, sudah ya powernya langsung dapat dari panel listrik ini. Sehingga panel ini dia cerdas, dia sudah bisa berkomunikasi, mengirimkan data-data, sudah tidak perlu orang lagi untuk melihat keadaan panel-panel. Bahkan panel ini dapat ditambahkan teknologi lagi, algoritma, ya, sehingga panel ini dapat mendeteksi suhu, misalkan. Ya, suhu di panel bisa diketahui. Misalkan terjadi sambungan yang longgar pada terminal-terminalnya itu, sambungan yang longgar cenderung bersuhu lebih tinggi. Ya. Kalau ini dibiarkan, suhu tinggi ini bisa menyebabkan panas yang mungkin membakar panel itu sendiri. Nah, sebelum itu terjadi, dan mungkin ini terjadi pada malam hari, ya, maka itu perlu diketahui dengan menggunakan sensor suhu di dalam panel, maka ini dapat memberikan alarm. Ya, memberikan alarm sehingga bunyi di panelnya atau juga bunyi di HP-nya petugas pemantau panel-panel. Itu sudah lebih dari hemat biaya. Ya, jadi itu mengurangi risiko kegagalan perangkat yang tidak diketahui. Karena dia bisa selalu mendeteksi ya sensor suhunya ya memang di situ, kemudian dia melaporkan secara terus-menerus suhunya kepada perangkat yang dibawa oleh petugas, sehingga dia bisa lebih aman ya karena data yang dikirimkan itu real time. Nah, kemudian peningkatan komunikasi perangkat ya tentunya dengan menggunakan Internet of Things, maka perangkat-perangkat ini bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, ya, sehingga lebih powerful ya. Satu perangkat yang bisa berkomunikasi itu lebih berguna, lebih berdaya guna, ya, daripada satu perangkat yang mati, ya, satu perangkat yang tidak terhubung kemana-mana. Oke, kemudian mengumpulkan data, ya tentu saja dengan adanya Internet of Things, maka data yang dikumpulkan itu bisa banyak. Kalau seperti kasus panel listrik tadi, data yang dikumpulkan itu saking banyaknya, itu bisa dilakukan analisa. Ya, jadi mungkin selama 1 bulan, ya selama 1 bulan kita kumpulkan data di mana arus yang mengalir atau daya yang dikirim oleh panel itu terdata semua, sehingga kita bisa mengetahui pola. Kita bisa mengetahui tren, kita bisa mengetahui saat-saat yang tidak wajar. Ya, ini kok malam hari, misalkan ini kok malam hari, kok penggunaan daya tidak wajar di sini. Nah, gitu ya. Harusnya tidak ada orang di gedung-gedung di dalam kampus, di ruang-ruang kelas. Ini kok ada saat di mana dayanya kok gede. Nah, jadi di situ kita bisa ngecek, mungkin ada AC yang tidak dimatikan, mungkin ada lampu-lampu yang lupa tidak
dimatikan dan sebagainya, itu membuang listrik, ya, sia-sia, maka kita bisa mengetahui ya, dari data-data tersebut. Nah, kalau kita hanya menggunakan proses konvensional dengan menggunakan petugas-petugas yang ngecek data, menuliskan data secara manual, kita tidak tahu. Ya, banyak data yang tidak kita dapat ya, dengan menggunakan model-model konvensional. Kemudian otomasi ya, jadi kontrol digital ini dengan menggunakan Internet of Things, maka kontrol dan otomatisasi data dapat dilakukan dengan lebih cepat, datanya juga bisa kita peroleh lebih banyak, ya, dan melakukan proses otomasi itu dengan lebih baik. Nah, kemudian aplikasinya kemana saja ini, Internet of Things? Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung ikut sini, Pak. Oke, sambil kita jalan, silakan kalau ada yang bertanya. Ini aplikasi Internet of Things. Kita lebih banyak berbicara tentang aplikasinya di bidang typing elektro, ya. Misalkan aja ini aplikasinya adalah untuk memantau dan mengontrol sistem elektronik, listrik, dan mekanik di rumah atau gedung untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Ya, kalau yang seperti ini modelnya, maka tugas IoT dalam bidang ini adalah misalkan pencahayaan cerdas dengan menggunakan saklar berbasis kondisi sekitar. Jadi saklarnya itu tidak menunggu pengguna untuk menyalakan atau mematikan. Ya, tapi dia sudah cerdas, dia punya sensor nih saklar ini. Ini kalau misalkan pencahayaannya kurang gitu ya, berarti ini sudah lingkungannya di sekitar ruangan atau di daerah itu sudah mulai gelap, maka saklar ini otomatis akan on, akan terhubung, maka dia menyalakan lampu. Ya, atau seperti yang tadi, saklar berbasis kondisi sekitar, misalkan ada saklar alarm yang dia mendeteksi ada tidaknya orang di dekat pintu, gitu ya, yang kehadirannya itu terlalu lama dan mencurigakan dan pada jam-jam yang tidak wajar. Maka saklar ini dia akan menyalakan alarm. Ya, tentu saja saklar ini berbasis microcontroller. Dan dia bisa terhubung dengan IoT untuk menginformasikan statusnya kepada orang yang punya rumah. Ini aplikasi web dan aplikasi seluler untuk mengaktifkan lampu yang terhubung dengan secara nirkabel, secara wireless, dan internet. Kemudian manajemen dan kontrol peralatan pintar, ini macam-macam peralatan pintar, yang misalkan mesin cuci, atau misalkan AC, atau misalkan saja kulkas dan lain-lain, itu semua sudah bisa terhubung ya dengan Internet of Things untuk dapat melakukan kontrol dan monitor. Kita melakukan monitor dulu, baru kemudian kita kontrol dan lain-lain. Ya. Nah, secara spesifik lagi dalam bidang energi, ya, ini adalah area utama di mana IoT berurusan dengan sistem manajemen energi itu aplikasinya biasanya di smart grid atau jaringan pintar. Ya, smart grid itu mana? Ya, nanti ada gambarnya ya. Mengenai smart grid, jadi manfaat jaringan itu diperluas oleh IoT. Bukan hanya bagaimana mengotomatisasi, mendistribusikan dan mengontrol ya keadaan energi, tapi tugas IoT itu yang bisa dilakukan adalah ini infrastruktur pengukuran tingkat lanjut. Jadi karena data-data yang bisa diperoleh itu adalah dalam jumlah besar, maka bisa dilakukan analisis ya dari data-data yang ada. Karena datanya cukup banyak. Kemudian SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, ya, nah, itu SCADA. Kemudian Smart Inverters, ini inverter cerdas yang dia akan mengubah tegangan DC ya menjadi tegangan AC. Biasanya tegangan DC itu diperoleh dari sumber-sumber energi terbarukan seperti sel surya, kemudian turbin angin dan lain-lain, itu semuanya mengirimkan tegangan DC. Nah, supaya bisa masuk ke grid ya, atau ke jaringan listrik, itu kita perlukan inverter yang
ini kalau yang smart maka ini lebih bagus lagi ya, sehingga dia bisa melakukan beberapa fungsi yang lain. Kemudian pengoperasian remote control dari perangkat yang mengkonsumsi energi, misalkan saja motor atau misalkan contoh mudahnya adalah lampu ya. Kita bisa mengoperasikan dari jauh remote control ya. Perangkat itu bisa kita kendalikan dari jauh. Sehingga akan mendukung efisiensi energi. Untuk industri tenaga listrik ya. IoT ini meningkatkan penggunaan teknologi nirkabel. Ya. Jadi dia nanti menghubungkan aset dan infrastruktur industri tenaga listrik untuk menurunkan konsumsi daya dan biaya. Nah, ini efisiensi ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting pada saat ini karena sumber energi kita yang makin kurang ya cadangan energi kita, maka kita harus berusaha untuk lebih efisien di dalam penggunaan energi. Nah, contohnya adalah penggunaan IoT ini antara adalah SCADA. Ya. SCADA itu nanti kita bahas tersendiri. Karena ada SCADA yang konvensional menggunakan kabel-kabel itu masih, atau power line carrier ya, kalau untuk PLN. Nah, sekarang SCADA sudah menggunakan IoT. Kemudian smart metering, building automation, smart grid yang tadi, dan connected public lighting atau pencahayaan umum yang terkoneksi dengan internet. Nah, jadi ini adalah penggunaan IoT, contoh penggunaan IoT di industri tenaga listrik. Lanjutkan, ini sekarang tentang SCADA. Ya. Nah, SCADA itu adalah salah satu area aplikasi utama untuk Internet of Things dalam bidang energi, dalam bidang teknik elektro. Ya. Nah, SCADA ini pada masa lalu dia terhubung dengan kabel, ini ya SCADA ya, seperti ini. Jadi SCADA itu bagian-bagiannya adalah ini, ada masternya nih bagian utamanya. Dia yang nanti terhubung ke sensor-sensor ya, yang bisa terletak jauh ya, dari masternya ini. Master ini nanti terhubung ke pengguna dengan menggunakan human machine interface atau antarmuka mesin ke manusia. Ya. Dan perangkat ini terletak di control center atau pusat kendali. Ya, ini pusat kendali ini. Nah, ini berada di satu tempat yang namanya control center. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan sarana komunikasi, ini network communication network ini bisa melalui kabel-kabel atau serat optik untuk kecepatan transfer data yang tinggi. Ya. Nah, ini terpisah ya dengan ini. Ini adalah lokasi di lapangan. Yang ini di lapangan ini ada sensor-sensor ya, bisa sensor arus, bisa sensor tegangan, bisa sensor suhu misalkan ya. Nah, kemudian ini terhubung dengan RTU. RTU ini adalah remote terminal unit. Ya. RTU, remote terminal unit atau unit terminal jarak jauh. Ya, jadi dia terminal yang terletak berjauhan dengan masternya ini, tapi dia terhubung dengan sarana komunikasi tertentu, di mana remote terminal unit ini biasanya adalah microcontroller. Ini adalah microcontroller yang terhubung dengan sensor. Nah, sensor ini dia mendeteksi dari luar, dari sistem fisik, ya, apakah itu tegangan, kemudian atau arus dan lain-lain. Itu semuanya diproses oleh RTU atau remote terminal unit. Data-data itu diambil, ya, direkam oleh remote terminal unit, dan dengan melalui jaringan komunikasi ini, maka data itu dikirim ke master. Untuk sebuah aplikasi sederhana, ya,
RTU ini bisa menggunakan microcontroller kecil, misalkan Anda menggunakan Arduino Micro atau Arduino Nano, gitu ya, itu bisa, yang terhubung dengan sensor. Nah, di dalam Arduino itu sudah ada program yang dia mengumpulkan, membaca ya, dia membaca data-data, apakah tegangan atau arus atau suhu atau keadaan cahaya di sekitar ruangan itu dibaca. Jadi dia memang ada program untuk membaca. Nah, hasil pembacaan itu dikirim ke masternya. Nah, master ini bisa pakai Arduino Uno atau menggunakan Arduino Mega. Ya, misalkan Anda menggunakan banyak remote terminal unit yang mungkin memerlukan banyak input, maka gunakan Arduino yang gede. Itu bisa. Itu sudah membentuk sebuah sistem SCADA. Ya, kita kembali dulu. Ya, jadi SCADA itu bagian-bagian utamanya adalah seperti itu. Nah, dalam bentuk yang biasa kita lihat itu SCADA itu biasanya yang kelihatan itu ya ini HMI-nya ini, Human Machine Interface-nya itu seperti ini. Ya, bisa menggunakan layar komputer, bisa menggunakan layar laptop atau tablet. Yang ini bisa menggunakan smartphone untuk Human Machine Interface-nya. Ya, atau antarmuka mesin dengan pengguna. Nah, jadi SCADA ini memungkinkan pemantauan dan kontrol terpusat dari pembangkit dan sistem transmisi yang berlokasi jauh. Nah, komponen-komponen SCADA itu ini, ya, sensor, aktuator, pengontrol dan perangkat komunikasi, dan unit master pusat dengan sistem komunikasi di sisi pengontrol. Ya. Dan SCADA ini dia merekam data-data dengan menggunakan timestamp, ya, timestamp atau cap waktu, ya, kapan data itu masuk itu ada keterangan waktunya, sehingga itu bisa dilakukan untuk pelacakan ketika terjadi gangguan atau terjadi sesuatu, kita bisa melakukan analisis ya terhadap data-data yang masuk karena ada keterangan waktunya. Oke. Kalau yang ini nih, communication network ini menggunakan kabel atau menggunakan perangkat-perangkat power line carrier ya, kalau misalkan SCADA yang di PLN. Nah, kalau SCADA yang sekarang biasanya menggunakan IoT, ya, sehingga disebut sebagai IoT SCADA. Ini selangkah lebih maju daripada SCADA konvensional. Karena sistem ini menyediakan akuisisi sinyal waktu nyata dan pencatatan data melalui server IoT dan teknologi internet. Ya, jadi dia mengintegrasikan perangkat individu, mesin, sensor dengan internet, ya, dengan mewujudkan fungsi pengawasan dan kontrol. Jadi bayangkan kalau dia nyambungnya dengan internet, maka dia bisa dimonitor dari mana saja. Kalau SCADA yang lama, dia tidak nyambung dengan internet. Bedanya apa? Bedanya jauh. Ya, bayangkan kalau communication network-nya ini hanya menggunakan kabel yang ada di misalkan sistem transmisi kita atau sistem yang di PLN itu ya, itu komunikasinya menggunakan fiber optik. Ya memang dia bisa berkomunikasi ya antara remote terminal unit, bisa menginformasikan situasi data-data ke masternya ini. Tapi memang hanya kepada perangkat yang terhubung secara fisik, ya, pakai kabel-kabel atau power line carrier, itu dia bisa dimonitor sana. Nah, sementara mereka yang tidak terhubung secara fisik, misalkan berada di jalan atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan lain, tidak bisa melihat layar monitor yang terhubung dengan remote terminal unit ini, maka mereka tidak bisa melihat situasi itu. Tapi kalau ini jaringannya adalah jaringan internet, maka siapapun ya itu bisa melihat dari seluruh dunia. Mereka bisa mengetahui kondisi yang sedang terjadi dan direkam dan dideteksi oleh sensor, dibaca oleh remote terminal unit dari manapun, dan dikirim ke SCADA master yang mungkin juga berada di tempat yang jauh sekali. Nah, itu kelebihannya internet. Dan sekarang internet menjadi sangat-sangat murah ya, dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu, sehingga IoT SCADA ini sekarang menjadi standar baru. Ya, kalau SCADA lama
wis iki kecepatan komunikasinya juga mungkin kurang begitu ya. Kemudian hanya bisa terhubung dengan orang-orang tertentu. Kalau IoT SCADA, wis dia siapapun ya yang bisa nyambung internet, dia dapat melalui proses verifikasi data. Memang dia adalah orang yang berverifikasi untuk dapat mengakses sistem, maka dia bisa melihat, ya, walaupun menggunakan HP ataupun menggunakan laptopnya, dimanapun dia berada, dia bisa melakukan monitoring ataupun kontrol ya, dari perangkat-perangkat yang terletak jauh dari posisi dia. Nah, di antara aplikasi IoT yang lain adalah penerangan umum terhubung. Jadi penerangan umum ini sudah nyambung dengan internet sekarang. Dan ini biasanya merupakan bagian dari konsep smart city atau kota cerdas, kota pintar, di mana lampu-lampu ini dipakai di konsep ini, di mana lampu itu berbasis internet protokol ya, berbasis IP address-nya ada. Ya. Jadi kondisi lingkungan di sekitar lampu itu bisa dideteksi. Jadi di atas lampu ini ada ini perangkat kecil-kecil ini ya, yang ini merupakan perangkat komunikasi. Dia bisa berkomunikasi dengan lampu-lampu yang lain, ya, kemudian berkomunikasi juga dengan masternya, mungkin ada masternya, sehingga lampu jalan ini bisa dideteksi daya yang dikeluarkan, yang kemudian situasi pencahayaannya itu apakah sudah cukup redup untuk menyalakan lampu dan sebagainya. Nah, ini sudah dilakukan dengan sensor-sensor ini, dan lebih dari itu dia juga terhubung dengan internet sehingga dia bisa memberikan laporan ya, tentang kondisinya kepada masternya, kepada komputer yang akan mengumpulkan data-data itu. Nah, ini penting karena terkontrolnya dan termonitornya perangkat-perangkat ini akan membantu untuk melakukan efisiensi energi. Ya. Nah, ini adalah smart grid. Ya. Jadi saya cari gambar ini. Jadi smart grid itu perangkat utamanya adalah smart meter. Smart meter ini adalah alat pengukur yang cerdas, ya, yang dia bisa mengukur daya atau mungkin mengukur arus atau tegangan, dan dia smart karena dilengkapi dengan komputer yang terprogram di dalamnya. Dan smart meter ini terhubung ke grid. Ya. Smart grid memanfaatkan pasokan energi yang tersedia dengan lebih baik, ya, karena di dalam smart grid atau jaringan listrik ini, ya, itu terdapat banyak pembangkit. Misalkan pembangkitnya itu ada pembangkit listrik tenaga surya yang berada di satu gedung, nah, di atas atapnya. Ada lagi pembangkit listrik tenaga angin, di mana pembangkit listrik ini berada agak jauh ya karena berada di ladang begitu ya. Ada beberapa kincir yang terhubung dengan smart grid. Kemudian mungkin ada pembangkit listrik konvensional ya, menggunakan PLTU atau PLTA dan lain sebagainya. Nah, itu pembangkitnya banyak. Nah, dengan adanya smart grid ini, setiap pembangkit ya, walaupun kecil-kecil itu semuanya terdata. Dan bagaimana keadaan mereka itu bisa termonitor karena ada smart meter ini, jadi dia bukan hanya memiliki fungsi pengukuran, tapi juga memiliki fungsi komunikasi. Smart meter ini. Nah, dengan adanya fungsi komunikasi, maka kita bisa mengetahui kondisi-kondisi yang ada pada sistem pembangkit, pada sistem jaringan listrik ini, sehingga kita bisa memerintahkan begitu ya, pembangkit-pembangkit untuk menyala ya, pada saat beban memang perlu energi yang tinggi. Ya, pembangkit-pembangkit kita nyalakan dan lain sebagainya. Kemudian kalau energinya yang diperlukan sudah berkurang, pembangkitnya dimatikan. Itu semuanya terhubung dalam sistem yang kira-kira digambarkan seperti ini ya. Ini semuanya terhubung, sehingga dengan adanya perangkat-perangkat cerdas, apalagi kalau terhubungnya melalui internet, ya, maka pembangkit-pembangkit itu tidak perlu terhubung untuk data, ya, tidak perlu terhubung secara fisik, tapi
cukup ya dengan menggunakan internet, maka kita bisa memonitor, kita bisa mengontrol ya semua perangkat-perangkat. Jadi komponen utamanya itu juga nanti adalah gardu penghubung komunikasi berbasis Ethernet dengan perangkat peralatan cerdas di setiap gardu induk. Ya, ini mendukung distribusi daya yang lebih baik, terutama pada jam sibuk. Maksudnya jam sibuk ini jam di mana penggunaan listrik cukup tinggi, di mana pabrik-pabrik itu beroperasi. Ya. Kantor-kantor itu juga sudah aktif. Ya. Kemudian mungkin sekolah-sekolah, pasar-pasar itu banyak bekerja. Ya. Itu adalah jam sibuk, di mana energi listrik harus dikontrol dengan baik pada saat itu, jangan sampai energi yang dibangkitkan kurang dari yang diperlukan. Nah, sehingga mana-mana saja pembangkit yang bisa dipakai dan biayanya berapa itu harus dipertimbangkan, jangan sampai kita menggunakan pembangkit yang mahal, ya. Ya, jadi ada banyak pertimbangan. Nah, dengan menggunakan smart grid ini akan lebih mudah dilakukan koordinasi tersebut. Oke, ini smart grid. Ini adalah IoT di smart grid. Ya. Ini digunakan untuk meteran pintar yang terhubung ke internet pada pelanggan individu. Kemudian smart meter ini juga dapat meningkatkan identifikasi real time dari lokasi gangguan jaringan. Jadi kalau jaringannya itu terganggu, dengan adanya smart meter yang terhubung dengan internet, maka kita bisa mendapatkan data-data dari banyak meter yang ada. Misalkan aja KWH meter kita itu misalkan sudah dilengkapi dengan IoT yang mengirimkan data-data melalui internet, maka lokasi gangguan itu dapat segera diketahui. Dan juga ini ya, kita dapat mengoperasikan beban yang memerlukan daya tinggi. Ya, kita bisa memberi informasi kepada konsumen supaya mengoperasikan beban-beban mereka yang perlu daya tinggi ketika permintaan daya di jaringan sedang rendah. Ya, jangan mengoperasikan beban daya tinggi ketika pemakaian daya sedang tinggi di jaringan. Nanti nggak kuat nih, pembangkitnya nggak kuat dengan permintaan yang terlalu tinggi. Nah, saya kira itu materi tentang penggunaan IoT pada bidang teknik elektro. Ya, saya akan memberikan tugas terkait dengan materi ini, dan nantinya Anda perlu lihat-lihat ke Tinkercad lagi ya, supaya ada lihat-lihatlah di Tinkercad itu ada ini ya. SCADA itu ada beberapa di Tinkercad ya, kalau kalian search di Tinkercad. Jadi kalau SCADA itu memang biasanya mikrokontrolernya ada dua. Yang satu remote terminal unit ya, seperti ini ya. Ini coba kita buka ini. Nah, kita lihat di sini bahwa ini mikrokontroler yang ini adalah remote terminal unit yang mengumpulkan data-data melalui sensor-sensornya. Dan kita lihat di sini bahwa sensornya di sini menggunakan potensiometer sepertinya ya. Nah, dan potensiometer ini mengirimkan data tegangan ya ke ini Arduino yang ini yang berfungsi sebagai remote terminal unit. Kemudian data dari Arduino ini dikirim ke ini masternya di sini. Nah, masternya di sini, yang mana data-data itu dikirim melalui TX dan RX. Ya. Jadi ini merupakan alternatif begitu ya bagi Anda untuk mengerjakan tugas. Tugasnya masih belum saya tulis ya di RPS online. Tapi seperti inilah kira-kira ya, tugasnya, dan di sini sudah ada ya, teks atau kodenya juga sudah ada.
Cuman keterangannya menggunakan bahasa Spanyol ini kayaknya. Ya, cuman ini saya kira bisa dimengerti. Kemudian ada serial write. Ya, serial write ini adalah mengirim data secara serial, di mana Arduino yang ini nih dia mengirim data secara serial ke Arduino yang satu ini. Ya. Anda bisa main-main ya dengan menggunakan Tinkercad ini untuk mengetahui bagaimana konsep tentang SCADA secara sederhana. Ini tidak menggunakan IoT tentu saja ya, cuman nantinya yang ini nih dua kabel ini nanti tidak akan terhubung kalau menggunakan IoT. Ya, jadi mikrokontrolernya juga bukan Uno biasanya, tapi menggunakan NodeMCU misalkan yang sudah memiliki dukungan komunikasi internet dengan menggunakan WiFi yang sudah include di dalam development board-nya si NodeMCU, ya, sehingga kabel ini sudah tidak dipakai lagi karena secara wireless. Nah, cuman konsepnya itu sudah sangat sama, ya, di mana ini adalah RTU atau Remote Terminal Unit, sedangkan yang ini adalah masternya dan dia nanti ada indikator-indikator yang hubung ke master ini, ya, menggunakan project board. Ini ada beberapa lampu dan lain-lain ini ya, yang merupakan indikator bagi kita. Tugasnya kira-kira seperti ini, dan Anda bebas ya untuk mendesain konsep SCADA-nya seperti apa, dan nanti silakan dilihat pada bagian tugas ya dari kuliah kita. Saya kira seperti itu ya untuk materi saya sekarang, dan silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini kan tugasnya boleh dikerja, Pak, dengan alat aslinya. Kebetulan di kampus saya banyak alatnya, Pak, dan komponennya. Nanti tinggal difoto gambarannya, Pak. Oh, silakan. Itu kalau mau mengerjakan dengan menggunakan alat di kampus, silakan. Ya, itu lebih baik. Cuman pastikan bahwa Anda bisa melaporkan tugas Anda juga dengan baik ya, karena kalau menggunakan Tinkercad kan kelihatan semuanya itu koneksinya, project board-nya itu kelihatan semua, termasuk Arduino-nya sama codingnya. Jadi pastikan bahwa itu semuanya ada di dalam laporan tugas Anda, baik dari segi hardware ya, meliputi mikrokontroler sama project board-nya, termasuk koneksi-koneksi komponen-komponennya seperti apa, dan juga ini ya kodenya, softwarenya juga harus kelihatan di dalam tugas Anda. Nggak apa-apa, silakan kalau mau menggunakan secara fisik begitu ya, menggunakan secara fisik dengan komponen-komponen yang ada di sana. Cuman saya sarankan gunakanlah Tinkercad dulu ya, supaya bisa dikerjakan dari mana-mana, termasuk mengubah program dan lain-lain, itu bisa mudah dilakukan kalau menggunakan Tinkercad. Silakan Arthur kalau mau langsung mencobanya juga. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Fisik. Ya. Nah, saya kira sudah jelas ya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Kalau ada yang nggak paham, kalau ada yang tidak dipahami dari apa yang saya sampaikan juga nggak apa-apa. Kalian bertanya, saya bisa mengulangi apa yang tadi saya terangkan, bisa saya detailkan juga. Ya, silakan. Siapa nih? Saya Rizal, Pak. Rizal, ya Rizal, silakan Rizal. Apa yang ditanya? Saya mau tanya yang tadi, Pak, apa tugasnya, Pak? Soalnya tadi patah-patah. Kenapa? Tugas, Pak. Tugasnya belum saya buat. Ya, belum, tugas Pak. silakan dilihat di RPS online. Ya, setelah selesai tugasnya itu. Oke, Pak. Tadi patah-patah. Oh, Terima ya. kasih, Pak. Ya, jadi intinya tugasnya itu nanti kira-kira seperti ini, ya. Atau alternatif mengerjakan tugasnya adalah seperti ini, karena materi kita hari ini kan mengenai aplikasi Internet of Things begitu ya, dalam bidang teknik elektro. Nah, saya kira
karena Anda adalah orang elektro itu sendiri, maka bagus kalau tugasnya itu adalah merancang, karena terkait juga dengan materi saya sebelumnya, prototyping, ya, dan juga karena adanya fasilitas dari Tinkercad yang memungkinkan dan memudahkan Anda untuk melakukan prototyping, ya, baik dari segi desain software ataupun wiring secara hardware, itu juga mudah dilakukan di Tinkercad. Saya kira supaya Anda lebih paham, ya, coba aja untuk langsung melakukan tugas berupa perancangan sistem sederhana, ya, dengan menggunakan SCADA atau menggunakan yang lain juga nggak apa-apa. Saya kira gitu. Ya, Rizal, paham ya? Tugasnya belum selesai. Nanti kalian mungkin agak siang ya, saya sudah selesaikan deskripsi tugasnya sehingga Anda bisa mengerjakannya mulai siang nanti. Ya, saya kira begitu. Monggo yang lain kalau ada yang bertanya lagi. Ini tugasnya per kelompok atau individu? Oh iya. Kalian lebih suka tugasnya berkelompok atau sendiri-sendiri? Arthur? Kalau saya sih Pak, bisa kalau individu Pak. Oh, kelompok atau sendiri? Enggak masalah ya, kalau Arthur ya. Oh, oke. Ya, Pak. Saya kira begini ya, jadi tugas ini tugas kelompok. Ya, supaya kalian juga bisa belajar bekerja sama, ya. Karena yang namanya technopreneurship itu memang ada penilaian pada aspek kerjasama. Ya, jadi yang namanya teknopreneur itu tidak bisa bekerja sendiri, walaupun sepintar Steve Jobs sekalipun ya, dia punya bagian orang yang ngurusin ini teknologi, ya, dan ada juga bagian yang ngurusin entrepreneurship-nya. Jadi bagaimana kegiatan usaha, ya, secara usaha, manajemen dan lain-lain itu harus ada dan semuanya bekerja sama dengan baik. Nah, karena itulah saya kira tugas ini dikumpulkan berkelompok saja, ya. Silakan bekerja sama. Begitu Arthur ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, silakan mungkin yang lain. Izin bertanya Pak. Miftahudin, silakan Miftahudin. Gini Pak, untuk di sini yang di kelas ini kan semuanya mahasiswa teknik elektro. Nah, Ya, itu kalau di tiap kelompok itu kan pasti ada beberapa mahasiswa teknik elektro. Nah, yang mengerjakan itu, yang dikerjakan bersama itu cukup yang mahasiswa teknik elektro apa semuanya gitu Pak? Terima kasih. Ya, saya kira yang penting kelompok kalian bisa mengerjakan tugasnya, gitu ya, sehingga bisa melaporkan tugasnya. Yang bekerja siapa itu silakan diatur sendiri. Ya, silakan diatur sendiri. Dan kalau kalian menganggap semua perlu dihargai, maka masukkan semua nama-nama teman kalian, anggota kelompok di dalam laporan tugasnya. Tapi kalau misalkan nampak ada yang kurang komunikatif, ya tuh kalian juga bisa tidak memasukkan nama seseorang yang dianggap kurang berkontribusi. Saya tidak akan meminta kalian untuk melakukan tugas yang sulit, ya. Yang penting kalian melaporkan gitu aja, nggak harus sampai menyusahkan kalian. Yang penting dinikmati saja. Dan mengerjakannya berkelompok, ya, dan diharapkan semuanya berkontribusi, semuanya bekerja sama, karena kehidupan ini akan menjadi jauh lebih mudah ya kalau kalian berinisiatif untuk membantu kepada yang lain. Begitu Miftahudin ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Silakan mungkin yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, Anissa, silakan Anissa. Ini kan kelas sistem. Ya. Itu kelompoknya bagaimana ya Pak? Atau pakai kelompok yang A, B, C kemarin atau bagaimana Pak? Kelompok kalian itu nganu ya? Iya. Jadi kelompoknya itu ada yang non elektro ya. Iya. Jadi maksud saya kelompoknya ya kelompok yang seperti kelompok itu, cuman agak sulit ya. Ya. Jadi aplikasinya IoT ini ada yang di bidang sipil, ada yang di bidang mesin. Iya ya. Laporannya itu
Ya, jadi berkelompok ya, sesuai dengan kelompok awal. Tapi yang mengerjakan saya harap ya kalian lah yang bidangnya sesuai ya di bidang teknik elektro itulah yang mengerjakan gitu. Yang lain-lain kalian masukkan aja namanya di dalam laporan tugas kalian. Tapi mereka perlu membantu ya. Nah, mereka perlu membantu, mereka perlu berkontribusi. Jadi gunakan grup-grup WA kalian untuk mengkomunikasikan tugas ini. Nah, sehingga semuanya bisa bekerja sama. Saya kira begitu, Anissa. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan mungkin yang lain. Pak ingin bertanya, Pak, yang untuk kelompok, Pak. Wiki, iya. Silakan Wiki. Berarti ini kelompoknya pakai kelompok yang kemarin, Pak ya? Kalau yang A, yang A, B, yang B gitu ya, Pak? Iya, sebentar ya. Saya kan sempat ngasih tugas ya. Pada pertemuan keempat itu ada tugas. Kalian mengerjakannya kelihatannya individual ya. Kalau yang di kelompok bareng-bareng. Oh gitu. Iya. Ya usahakanlah bisa kelompok. Tapi misalkan sulit ya silakanlah mengumpulkan tugas secara individual enggak apa-apa. Nanti saya khawatir malah sulit ya kalau berkelompok. Silakan ngirimkan perorangan juga enggak apa-apa. Itu aja deh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, mungkin ada yang lain yang bertanya. Saya merekam Zoom ini. Saya kira nanti file rekaman bisa Anda buka lagi, bisa Anda ulang-ulang ya, diputar lagi mana yang sekiranya kurang paham, bisa diputar lagi. Dan kalau ada pertanyaan bisa WA ke grup KMMI IoT Unisma itu seperti tugas yang sebelumnya, di mana pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan ke grup ya, sehingga kita bisa berdiskusi di sana. Saya kira itu adalah mudah ya, pertanyaan disampaikan ke grup saja sehingga yang lain juga bisa tahu pertanyaan tersebut dan bisa membantu untuk menjawab. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan diskusinya juga di sana. Mungkin ada yang lain? Sebelum kuliah berakhir, pastikan bahwa Anda sudah menulis absen ya. Jadi saya akan share lagi absensi. Oh ya, ini ada yang nanya lagi. Absensi akan saya share lagi di chat. Oke. Ya, silakan. Ini kok ke everyone harusnya. Ya, sudah saya share lagi kepada semua peserta kuliah pada pertemuan 10 ini ya, linknya untuk absensi, silakan diisi. Kemudian sebelum kuliah saya akhiri, saya harus screenshot semuanya ini. Tapi mungkin ada yang bertanya terakhir, mungkin ada yang pertanyaan lagi terakhir sebelum saya akhiri. Saya akan stop share screen. Oke. Ada 3 layar ya, jadi saya akan men-screenshot semuanya hadir di sini. Ya, jadi ini layar pertama. Ya, simpan.
layar pertama, layar kedua, yes, 1, 2, 3. Ini layar ketiga. Ini 1, 2, 3. Ya, absensi sudah. Pastikan Anda menerima email konfirmasi ya bagi yang baru bergabung. Kalian kalau sudah mengirimkan data-data untuk absensi nanti akan menerima email konfirmasi untuk menunjukkan bahwa data Anda sudah masuk ke dalam sistem dan direkam. Sekian kuliah kita untuk pertemuan ke-10 KMMI. Saya akhiri ya kuliah kita ini dengan harapan bahwa apa yang kita bahas hari ini akan bermanfaat bagi studi Anda, ya, apakah Anda dari teknik elektro atau dari mesin atau sipil atau bidang-bidang di luar teknik, ya, saya harap minimal ini memberikan wawasan kepada Anda bagaimana teknologi berbasis internet dapat kita gunakan, ya, dan tidak harus dengan cara yang sulit, ya, bisa dengan cara yang mudah, dan ini akan membantu kehidupan Anda, ya, dan juga bisa membantu orang lain. Dan apabila kita dapat membantu orang lain, maka banyak hal yang juga akan dimudahkan bagi kita. Ya, jadilah orang yang bermanfaat bagi yang lain. Dengan belajar sesuatu, ya, maka Anda akan dapat lebih mudah untuk membantu orang lain dengan sesuatu yang Anda pelajari. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini semuanya akan memberi manfaat kepada Anda semua. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya untuk belajar. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, harus itu nggak?